Lo pasti pernah ngerasain ini, pakai banyak indikator ini itu, tapi hasilnya tetap aja zonk. Coba pakai RSI, harga sudah terlihat oversold, akhirnya entry buy. Ternyata market masih turun lagi. Pindah ke MACD, muncul sinyal bullish crossover, entry buy lagi, beberapa saat kemudian harga malah berbalik turun. Akhirnya, satu indikator kurang yakin, 2 sampai 3 indikator malah bikin makin bingung. Aduh, gas jadi penuh, nggak jelas, tapi keputusan trading justru makin sulit diputusin karena terlalu banyak konfirmasi yang harus ditunggu. Nah, di Explore Mas kali ini, kita akan ngatasin masalah tadi pakai teknik trading yang benar-benar sederhana. Nggak perlu pakai indikator. Kita cuma fokus ke satu area penting yang sering jadi tempat market menjebak trader-trader yang terlalu buru-buru entry. Teknik ini manfaatin false breakout atau breakout palsu yang sangat sering terjadi di XAUUSD, terutama pada saat sesi Asia mulai aktif. Menariknya lagi, setupnya benar-benar gampang dipahamin dan bisa langsung lo praktekin bahkan setelah nonton video ini. Jadi kalau lo sering kena jebakan breakout, sering FOMO pas harga lagi ngebut, atau malah kebanyakan analisis sampai nggak jadi entry, video ini wajib lo tonton sampai habis. Karena siapa tahu selama ini yang lo butuhin bukan indikator tambahan, tapi cara baca market yang lebih sederhana. Nah, masalah kebanyakan trader itu punya terlalu banyak strategi dan terlalu banyak konfirmasi. Akibatnya muncul yang namanya analysis paralysis. Terlalu banyak informasi sampai akhirnya bingung mengambil keputusan. Tapi di sisi lain, saat harga tiba-tiba breakout, trader yang tadinya bingung malah berubah jadi impulsif, alias takut ketinggalan pergerakan. Di sini biasanya bumerang banget buat para trader, karena nggak semua breakout adalah awal tren baru. Bisa jadi ini jadi tipuan market sebelum balik arah dan bikin lu rugi banyak. Nah, tapi jangan panik dulu kalau lu sering kayak gini. Kabar baiknya ada cara ampuh dengan probabilitas tinggi buat menghadapinya. Daripada kita ikut ngejar breakout, kita justru bakal nunggu dan lihat apakah breakout itu benar-benar valid atau cuma jebakan aja. Karena faktanya market sering banget ngelakuin false breakout atau breakout palsu. Harga sengaja didorong nembus area penting untuk mancing trader masuk. Begitu banyak trader mulai buy atau sell, karena ngelihat breakout, maka balik arah. Di sini deh gunanya strategi H4 range sweep. Nah, strategi ini dibuat biar bisa bantu kita identifikasi kemungkinan jebakan itu. Kita cuma fokus aja ke satu range penting yang kebentuk dari candle H4 pertama pas sesi Asia dibuka. Setelah range itu kebentuk, tugas kita cuma nunggu apakah harga berhasil keluar dari range tersebut. Nah, yang paling penting, nunggu apakah harga bisa bertahan di luar range atau justru balik masuk ke dalam. Udah itu aja super simple. Dah, yuk kita langsung aja ke setupnya. Tekniknya fokus ke satu candle utama, nggak perlu pusing narik banyak tren atau masang indikator berlapis. Kita murni fokus memetakan batas high dan low dari candle H4 pertama saat sesi Asia dibuka. Kemudian pantau trigger di M5. Setelah range H4 ditandain, segera turun ke time frame M5. Kita hanya duduk manis nunggu momen di mana ada candle M5 yang nembus dan close di luar batas range tersebut. Konfirmasi jebakan likuiditas, jangan langsung entry saat terjadi breakout. Kita wajib nunggu sampai ada candle M5 berikutnya yang berbalik arah dan close kembali ke dalam range. Ini adalah konfirmasi bahwa breakout tadi hanyalah pancingan atau false. Eksekusi risk and reward-nya, lakukan entry berlawanan arah segera setelah candle M5 close dan kembali ke dalam range. Letakkan stop loss di ujung high atau low dari false breakout tadi dan set take profit dengan rasio minimal 1:2. Contoh kasus pertama, cek candle H4 pertama di sesi Asia. Tandain high dan low-nya. Pindah ke M5, sudah terjadi breakout, dan sekarang tunggu pullback kembali ke bawah range breakout. Pullback terjadi dan ada candle yang close di bawah range breakout. Bisa open buy dengan SL di bawah swing low candle breakout. Sekarang contoh kasus yang kedua. Cek candle H4 pertama di sesi pertama Asia. Tandain high dan low-nya. Sekarang pindah ke M5. Sudah terjadi breakout. Sekarang tunggu pullback kembali ke atas range breakout. Pullback terjadi dan ada candle yang close di atas range breakout. Bisa open sell dengan SL di atas swing high candle breakout.
Contoh kasus ketiga, cek candle H4 pertama di sesi pertama Asia. Tandain high dan low-nya. Pindah ke time frame M5. Nah, ini udah terjadi breakout. Sekarang tunggu pullback kembali ke bawah range breakout-nya. Pullback terjadi dan ada candle yang close di bawah range breakout. Bisa open buy dengan SL di bawah swing low candle breakout-nya. Kelebihan dari teknik ini, yang pertama dia simple dan nggak bikin bingung. Yang paling enak dari strategi ini adalah aturannya jelas. Lo nggak perlu buka banyak indikator, nggak perlu cari konfirmasi ke sana-sini, dan nggak perlu nebak-nebak market mau kemana. Kalau setupnya ada, ya entry. Tapi kalau nggak ada, ya tinggal nunggu, sesimpel itu. Yang kedua, risk reward-nya enak. Karena stop loss biasanya ditaruh di ujung false breakout, jadi jarak SL-nya jadi relatif dekat. Artinya, lo nggak perlu pergerakan harga yang terlalu jauh buat dapetin target profit 1/2 atau bahkan 1/3. Kalau settlement-nya bagus, risikonya kecil, tapi potensi hasilnya bisa jauh lebih besar. Yang ketiga, dia memanfaatkan false breakout. Kebanyakan trader masuk saat breakout terjadi. Strategi ini justru nunggu breakout palsunya dulu, baru nyari peluang entry setelah market balik arah. Kekurangannya, satu, setup-nya nggak muncul tiap hari. Ini yang bikin trader sering nggak sabaran. Kadang sehari penuh nggak ada setup yang benar-benar valid. Harganya cuma muter-muter di dalam range atau langsung jalan tanpa ngasih sinyal yang kita tunggu. Jadi strategi ini butuh kesabaran. Yang kedua, kurang cocok saat ada news besar. Jadi kalau lagi ada berita penting kayak NFP, CPI, atau keputusan suku bunga, market bisa bergerak sangat agresif. Kadang muncul sinyal yang kelihatannya valid, tapi ternyata cuma retracement sebentar sebelum harga lanjut terbang atau anjlok. Makanya perlu ekstra hati-hati pas ada news besar. Yang ketiga, time frame M5 bisa sangat cepat. Karena entry-nya diambil di M5, pergerakan harganya bisa berubah cukup cepat. Kalau telat sedikit atau spread lagi melebar, hasil entry bisa beda dari yang direncanakan. Apalagi di XAUUSD memang terkenal volatile. Yang keempat, harus konsisten dengan jam yang dipakai. Strategi ini bergantung pada candle H4 sesi Asia. Kalau broker atau platform yang dipakai punya perbedaan waktu server, bentuk range yang muncul juga bisa beda. Karena itu penting untuk konsisten menggunakan patokan waktu yang sama saat backtest maupun trading real. Ingat ya, tujuan kita bukan pasti profit di setiap transaksi, tapi punya sistem yang jelas, objektif, dan bisa dijalankan secara konsisten dalam jangka panjang. Karena seringkali profit yang konsisten bukan datang dari strategi yang rumit, melainkan dari strategi yang sederhana dan dijalankan dengan disiplin. Jadi, anggap teknik ini buat alat bantu cari peluang yang lebih terstruktur, bukan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan profit instan. Kalau lo mau strategi trading lainnya, kita punya e-book gratis yang bisa langsung kalian akses. Komen mau buat bisa dapetin e-booknya ya. Jangan lupa juga pantengin terus channel ini karena bakal banyak strategi trading emas yang simple dan bisa langsung kalian praktekin. Subscribe dan aktifin notifikasi biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, boleh juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next episode. Salam profit!